Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna astaqal hadis kalamullah wa khairu huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimakumullah, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka taala. Yang pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah tabaraka taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Tentu tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka taala. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib senantiasa berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah rahimakumullah, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka taala. Salah satu kalam ulama yang patut menjadi renungan adalah al-imanu yazidu wa yanfus, yazidu bi ta'at wa yanfus bil ma'siyat. Yang artinya iman itu dinamis, dapat bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan kepada Allah tabaraka taala dan berkurang karena kemaksiatan. Jamaah rahimakumullah, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka taala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa manusia ada khalifah. Artinya, ketahuilah setiap kalian ada pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat, dia akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya yang dipimpinnya. Kemudian istri dipimpin, istri memimpin terhadap keluarga rumah tangganya, pada suami dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Serta budak pun seorang pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis di atas memberikan penegasan bahwa sejatinya setiap diri adalah seorang pemimpin. Nabi menegaskan bahwa pemimpin bukan hanya mereka yang menjadi presiden, gubernur, wali kota, dan pejabat lainnya. Akan tetapi, seorang pembantu sekalipun masuk dalam kategori pemimpin dengan bertanggung jawab atas harta majikannya. Hal ini juga berlaku pada bidang pekerjaan apapun. Misalnya, seorang karyawan pabrik yang sedang mengerjakan bidang tertentu, maka ia menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Dengan demikian, yang terpenting dalam kepemimpinan pada diri manusia bukan persoalan besar atau kecilnya
tanggung jawab tersebut yang dipikulnya. Akan tetapi yang terpenting adalah seberapa kuat ia menjalankan tanggung jawabnya dengan amanah dan adil. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 Allah berfirman, "Innallaha ya'muru bi'adli wal ihsan wa ita'i wajil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'alakum tadhakkarun." Yang artinya, sesungguhnya Allah Tabaraka Ta'ala menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat menjadi pelajaran. Jamaah rahimakumullah, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Tabaraka Ta'ala. Pada ayat di atas disebutkan 3 perintah dan juga 3 larangan. 3 perintah itu ialah 1 berlaku adil, 2 berbuat kebajikan atau ihsan, kemudian yang 3 berbuat baik kepada kerabat. Sedangkan 3 larangan tersebut ialah 1 berbuat keji, mungkar, dan permusuhan. Penyimpangan dari sunnah Allah dalam menciptakan alam ini, hal ini tentulah akan menimbulkan kekacauan dan kegoncangan dalam masyarakat. Seperti putusnya hubungan cinta kasih sesama manusia, serta tertanamnya rasa dendam, kebencian, iri, dengki, dan sebagainya dalam hati manusia. Semua yang disebutkan itu akan menimbulkan permusuhan yang menyebabkan kehancuran. Oleh karena itu, agama Islam menegakkan dasar-dasar keadilan untuk memelihara kelangsungan hidup masyarakat. Dalam Islam, adilnya seseorang pemimpin merupakan hal yang sangat penting dan diperhatikan. Mengapa? Karena keadilan pemimpin dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas. Maka tidak heran jika Allah Tabaraka Ta'ala sangat memuji dan menjanjikan balasan kebaikan yang luar biasa bagi pemimpin yang adil. Namun juga menjanjikan balasan bila mana pemimpin itu tidak adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat tempat duduknya darinya adalah seorang pemimpin yang adil. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menegaskan tentang jaminan naungan Allah Tabaraka Ta'ala di hari kiamat kepada pemimpin yang adil, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atu yu'idhumuhumullahu fi dhilali yauma la dhilla illa dhillahul imamul adil." Yang artinya, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Tabaraka Ta'ala di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Tabaraka Ta'ala. Di antaranya diberikan kepada imam atau pemimpin yang adil. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kebiasaan pemimpin dalam sejarah Islam dapat kita lihat salah satunya dari diri Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang rela berkeliling malam-malam untuk mencari warganya yang tidak bisa makan, hingga akhirnya menemukan sebuah gubuk yang di dalamnya ada seorang perempuan janda sedang memasak dan anaknya sedang menangis. Perempuan janda ini tidak tahu bahwa yang datang ke rumahnya adalah Khalifah Umar radhiyallahu an. Kemudian Umar radhiyallahu an bertanya, "Kenapa anak kamu menangis? Seharian dia belum makan." Kata perempuan tersebut, "Dan kini sedang menunggu masakan yang sedang aku masak," jawab perempuan tersebut. Namun alangkah terkejutnya ketika Umar radhiyallahu an melihat ternyata yang dimasak adalah batu. Perempuan janda ini melakukan itu karena tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak. Lantas untuk menghibur anaknya, ia memasak batu agar tertidur. Dengan nada sinis, perempuan ini berkata, "Sungguh aku menyesal memiliki pemimpin seperti Umar. Tidak peduli terhadap kesusahan warganya." Sontak Umar kaget mendengar ucapan tersebut. Secepat mungkin Umar radhiyallahu an pergi ke lumbung makanan negara, mengambil sekarung gandum dan memikul sendiri ke rumah perempuan janda tersebut yang sedang kelaparan. Tidak berhenti sampai di situ, Khalifah Umar radhiyallahu an
kemudian membantu memasak hingga matang dan dimakan oleh perempuan dan anaknya. Pertanyaannya, mengapa Umar bersusah payah mengangkat gandum sendiri hingga membantu memasak si perempuan janda tersebut? Karena ia sadar bahwa dosa pemimpin yang tidak adil demikian besar dan dia sendirilah yang akan menanggungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan jika seorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya, itu tidak akan dipikul sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut pada azab Allah Taala, sekalipun mereka melihatnya dan mereka melaksanakan sholat. Barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya dia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah tempat kita kembali. Jamaah rahimakumullah, jamaah sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Taala. Semoga kita semua mendapat kekuatan untuk mampu mengemban misi sebagai pemimpin di muka bumi ini dengan baik, amanah, dan adil. Setidaknya dapat memimpin diri sendiri agar bisa selamat di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah rahimakumullah, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Taala. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama bermunajat memohon kepada Allah Taala Zat yang Maha Perkasa agar sekiranya Allah Taala mengabulkan segala doa-doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innahum sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal haja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbij'al hada baladan aminah. Rabbij'al hada baladan aminah. Ya Allah yang Maha Perkasa, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Ya Allah, ya Rabbi, Engkau lah yang Maha Perkasa. Berikanlah dan jadikanlah para pemimpin bangsa ini pemimpin yang adil, pemimpin yang bertakwa. Allahumma ansur ikhwanul muslimin mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanul muslimin mujahidin fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanul muslimin mujahidin fi Yaman. Allahumma ansur ikhwanul muslimin mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, ya Rabbi, Engkau yang Maha Perkasa, berikanlah kemenangan, ketabahan, kekuatan kepada saudara-saudara kami yang berada di bumi Palestina. Ya Allah, ya Rabbi, hanya Engkau yang Maha Perkasa. Aku mohon padamu, ya Allah, cerai-beraikanlah, hancur lantahkan orang-orang Yahudi dan sekutunya yang telah berbuat zalim kepada saudara-saudara kami di bumi Palestina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.